Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adipina Sailmi. Saya dari TI kelas C tahun 2023. Tiga digit NIM terakhir saya 331. Lalu pada video ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan multiple linear regression untuk memprediksi hujan. Untuk latar belakang, kenapa saya melakukan prediksi hujan? Karena MLR merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting. Salah satunya adalah weather forecasting atau ramalan cuaca. Eh, untuk ramalan cuaca ini dapat berguna untuk perencanaan sektor pertanian hingga penanggulangan bencana. Untuk detail datasetnya, dataset yang saya gunakan adalah dataset curah hujan USA tahun 2024 sampai 2025. Lalu untuk lebih spesifiknya, saya menggunakan 50 sampel baris data pada kota New York untuk memprediksi variabel rain tomorrow sebagai Y atau variabel apakah besok hujan sebagai variabel dependent. Lalu untuk variabel independennya, saya menggunakan 6. Yang pertama temperatur sebagai X1, dua humidity kelembapan sebagai X2, yang ketiga wind speed atau kecepatan angin sebagai X3, lalu precipitation itu seperti curah hujan berdasarkan penguapan air sebagai X4, lalu cloud cover untuk ketebalan awan sebagai X5, lalu pressure tekanan udara sebagai X6. Untuk penerapan MLR pada dataset, langkah-langkahnya yang pertama menghitung total dari tiap variabel, lalu menghitung mean atau rata-rata Y. Untuk selanjutnya, langkah kedua, menentukan total dari pangkat 2 setiap variabel. Jadi X1 pangkat 2 lalu ditotal. Untuk langkah ketiga, menghitung total dari kombinasi tiap variabel. Jadi contohnya seperti X1 kali X2, X1 kali X3, lalu seterusnya sampai X2 kali X3, dan kemudian X1 kali Y, dan seterusnya. Lalu setelah semuanya ditotal, dapat disubstitusikan semua hasil sum ke matriks augmented. Setelah disubstitusikan, lalu dapat melakukan eliminasi menggunakan metode Gauss atau Gauss-Jordan untuk menemukan alfa B1 dan sampai B6. Dan ini hasil dataset. Alfa ketemunya 2,87, B1 negatif 0,001, B2 0,008, B3 negatif 0,004, B4 0,4, B5 0,002, B6 negatif 0,00. Jadi dari hasil ini dapat diketahui B4 atau X4 tadi precipitation yang paling berpengaruh pada menentukan apakah hujan atau tidak, atau variabel Y. Jadi X4 sangat berpengaruh pada variabel Y. Kemudian ini hasilnya ketika jadikan rumus untuk menentukan Y prediksi. Y begini untuk lalu dimasukkan semuanya, dikalikan X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ketika semua dihitung, akan menghasilkan Y prediksi seperti ini. Dapat dilihat ketika 0, hasil Y prediksi di atas 0,5 akan kemungkinan terjadinya hujan. Semakin tinggi, semakin mendekati 1, maka kemungkinan semakin tinggi hujan. Ini 0,6, 0,6, 0,8. Ini paling jauh prediksinya 0,48, 0,5, 0,6, 0,5, 0,5, 0,6, 0,7. Sumnya sama-sama 10. Lalu untuk menghitung hasil MLR, RSS ketemu 8,74, TSS ketemu 8, MSD atau RSS dibagi 50 atau total dari data baris data ketemu 0,074, RMSE 0,27, MAPE 7%, sekitar 7%.
Jadi evaluasi performa karena MSE di bawah 0 atau di bawah 1 mendekati 0 berarti data ini cukup akurat. RMSE juga begitu di bawah 0,5. MAPE MAPE juga di bawah 10% berarti data juga cukup akurat. Kesimpulannya, jadi data ini cukup akurat jika dipakai untuk memprediksi curah hujan untuk periode yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.